sudah saatnya kita bicara jujur. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi di Shopee. Sesuatu yang selama ini tidak banyak disadari orang, tapi dampaknya perlahan menghancurkan ribuan usaha kecil di Indonesia. Dulu marketplace adalah tempat kita bertumbuh, tempat reseller berkembang, tempat produsen bangkit. Tapi sekarang, aturannya berubah. Biayanya naik. Kebijakannya makin menekan. Dan perlahan, satu persatu, seller kecil mulai tumbang. Ini bukan kebetulan. Ini bukan perubahan biasa. Ini adalah pergeseran besar, strategi baru yang tujuan akhirnya jauh lebih gelap dari yang kita bayangkan. Hari ini, kita bongkar semuanya. Dari alasan biaya naik, siapa yang jadi korban, apa yang Shopee incar, sampai ancaman yang menunggu produsen ketika reseller dan dropshipper hilang dari peta. Bersiaplah, karena setelah kamu mendengar ini, cara pandangmu terhadap marketplace tidak akan pernah sama lagi. 1. Shopee tidak lagi marketplace ramah seller. Kenaikan biaya yang terjadi belakangan ini bukanlah keputusan spontan. Shopee kini bergerak dari platform yang dulu fokus memberi peluang seller kecil menjadi perusahaan besar yang mengejar profit dan kontrol penuh atas ekosistemnya. Kenaikan biaya-biaya kecil, mulai dari layanan, pemrosesan pesanan, hingga iklan, adalah sinyal awal bahwa Shopee tidak lagi mengambil posisi teman UMKM, tetapi mulai berubah menjadi platform yang memperlakukan seller sebagai sumber pemasukan utama. Ini adalah perubahan besar yang belum pernah terjadi 5 tahun terakhir. 2. Tujuan tersembunyi di balik kenaikan biaya. Shopee menaikkan biaya bukan hanya untuk profit tambahan. Kenaikan ini menjadi alat penyaring. Seller yang modalnya kecil, reseller, dropshipper, penjual kecil yang tidak punya stok, pelan-pelan akan tersisih karena tidak mampu menanggung beban biaya yang terus bertambah. Ketika biaya tinggi, hanya pemain besar yang akan tersisa. Ini membuat pasar menjadi lebih mudah dikontrol dan lebih stabil menurut versi Shopee. Tapi stabil untuk siapa? Untuk mereka, bukan untuk kita. 3. Reseller dropshipper jadi korban pertama. Biaya tinggi paling menyakitkan bagi reseller dan dropshipper yang marginnya tipis. Mereka tidak bisa bertahan ketika biaya iklan naik, biaya layanan naik, voucher dipotong, retur ditanggung seller, bahkan biaya per transaksi membengkak. Ini bukan kesalahan seller kecil, ini strategi sistemik. Seller kecil dipaksa hengkang tanpa harus dilarang, cukup diberi biaya sampai mereka menyerah sendiri. 4. Produsen sementara diuntungkan, untuk apa? Produsen terlihat seperti dimanjakan dulu, lebih diprioritaskan, dikasih fitur khusus, dan terlihat stabil penjualannya. Tapi ini hanya tahap awal. Shopee sedang membersihkan reseller agar pesanan langsung mengalir ke produsen. Ketika jalur distribusi alternatif mati, produsen hanya mengandalkan Shopee sebagai sumber order. Dan ketika produsen sudah total bergantung, fase berikutnya dimulai. Kontrol penuh atas harga, biaya, dan aturan. 5. Ketika produsen tidak memiliki reseller lagi. Reseller adalah penyebar produk. Mereka menciptakan banyak jalur penjualan. Ketika reseller hilang, produsen kehilangan kaki. Shopee hanya perlu satu hal untuk mengendalikan produsen, membuat mereka bergantung pada traffic marketplace. Dan sekarang itu sedang dilakukan. Ketergantungan menciptakan kekuasaan. Kekuasaan menciptakan tekanan. Dan tekanan akan menciptakan masa depan yang tidak bisa produsen hindari. 6. Dampak jangka panjang, produsen tidak punya kendali. Jika produsen hanya punya satu sumber penjualan, Shopee, maka produsen tidak bisa melawan. Mau protes biaya? Tidak bisa. Mau pindah platform? Sudah lupa cara jualan di luar marketplace. Mau bangun reseller lagi? Terlambat. Ketika marketplace jadi satu-satunya jalur hidup, produsen pada akhirnya akan jadi karyawan tanpa gaji tetap bagi platform itu. Mereka jualan, Shopee yang menentukan aturan. 7. Shopee bisa meniru produk dan menjadi kompetitor. Dari semua skenario, ini yang paling berbahaya. Shopee punya data lengkap, produk apa yang laris, berapa margin, target pembeli, lokasi gudang, rating, keluhan, tren musiman, semuanya. Dengan data itu, Shopee bisa membuat produk sendiri lewat pihak ketiga atau brand internal. Dan ketika itu terjadi, produsen asli akan kalah karena Shopee yang mengatur algoritma. Seller versus Shopee? Siapa yang menang? Sudah jelas bukan seller.
8. Marketplace berubah menjadi supermarket. Saat reseller musnah dan produsen dikontrol, marketplace bukan lagi pasar bebas. Ia berubah menjadi supermarket digital di mana barang-barang yang tampil di depan adalah barang pilihan Shopee. Bukan barang terbaik, tapi barang yang paling menguntungkan Shopee. Seller kehilangan kebebasan bersaing, dan pembeli kehilangan pilihan yang sebenarnya. Sistem ini sedang menuju ke sana. 9. Apa dampaknya bagi seller kecil dan UMKM? Dampaknya sangat nyata. Margin semakin tipis, biaya terus naik, visibilitas produk turun, persaingan tidak sehat, dan seller kehilangan jalur distribusi. UMKM tidak lagi berkembang, tetapi menjadi mesin uang yang perlahan ditekan. Reseller yang dulu menciptakan omset besar bagi produsen kini hilang. Distribusi runtuh, dan ekosistem UMKM Indonesia melemah karena bergantung pada satu pintu masuk, marketplace.